A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, pasti semua jamaah udah sering nih dengar kata-kata tarik sis yang lagi viral itu loh, biasanya gini, tarik sis semongko gitu ya. Tapi bukan itu yang kita bahas ya. Yang kita bahas itu tarik sisnya ada singkatannya ya. Mungkin nih jamaah juga perlu paham nih, jangan sampai salah sangka. Singkatannya dari tarik sis kita itu adalah tekanan darah naik, suami istri sibuk. Nah ini gara-gara suami istri sibuk nih tekanan darah jadi naik mulu nih, sering perang mulu, sering cekcok mulu. Padahal kan kita harapkan menikah ini adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita akan melihat sebuah tayangan terlebih dahulu tentang suami mengamuk pulang kerja karena istri sibuk senam. Ini di tayangannya. Tengah viral di media sosial seorang suami ngamuk hingga banting kompor. Bukan marah tanpa alasan, rupanya suami ini mengamuk lantaran pulang kerja di rumah tak ada makan sama sekali. Parahnya, suami ini semakin ngamuk saat tahu ternyata istrinya sedang sibuk ikut senam. Tak bisa menahan emosi, suami ini langsung membanting semua peralatan memasak sang istri. Beberapa ibu senam pun ikut panik dan mencoba meredam amarah pria tersebut. Namun sayangnya amarah pria tersebut sudah tak bisa lagi dibendung. Agak unik ya, suaminya pulang kerja pakai jaket kulit, nggak pakai baju ya. Ini kerjanya di mana? Terus udah gitu dia banting-banting kompor. Harusnya suami-suami seneng kalau seandainya istri itu senam. Senam itu berarti kan istri senam buat apa? Buat biar bagus badannya, buat siapa kalau bukan buat suami. Bener gak Ustadz? Iya ini Masya Allah, jadi jangan marah-marah dulu, harus tanya dulu kenapa. Kalau bicara masalah masak kan bisa didiskusiin. Nah sekarang saya lanjut lagi nih, Ustaz Syam nih yang pertama nih. Ya saya mau nanya, benarkah dalam pandangan Islam terkadang wanita memiliki ego yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang memiliki emosi yang lebih tinggi? Nah ini bagaimana penjelasannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin guruku Ustadz Maulana dan Ustadz insya Allah hari ini mengisi juga di Islam itu indah dan Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Rabb, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaannya, benarkah di dalam Islam perempuan itu lebih egois dibandingkan laki-laki? Kalau kita cari dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan posisi antara laki-laki dan perempuan. Karena ternyata di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah At-Taubah, ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Sungguh ketika seseorang sudah mengaku bahwa mereka beriman kepada Allah, baik itu mukminun laki-laki ataupun mukminat perempuan, maka mereka adalah ba'duhum auliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong satu sama lain. Jadi dalam Al-Quran disebutkan mereka setara jikalau mereka mampu saling tolong menolong. Karena kan banyak perempuan yang mengutarakan kesetaraan gender apa segala macam. Ternyata Al-Quran tidak membeda-bedakan itu. Selama perempuan dan laki-laki beramal soleh di mata Allah Subhanahu wa taala, semua akan mendapatkan ganjarannya insya Allah. Akan tetapi banyak memang survei dalam yang kami baca, karena ini bukan bidang kami, survei yang mengatakan bahwa ternyata perempuan ketika dilakukan survei itu terkadang memang lebih egois dibandingkan laki-laki. Contoh misalnya dalam hal memilih makanan yang dimasak sehari-hari. Kadangkala yang dimasak itu ngasih pilihan, tapi ternyata yang mereka pilih untuk dimasak adalah pilihan dirinya sendiri, bukan pilihan suaminya. Tapi ketika laki-laki diminta untuk menyiapkan makan malam, itu akan selalu mengikuti apa yang diinginkan pasangannya. Ini menurut survei yang kami baca. Kemudian dilakukan lagi survei ketika dalam hal memilih film untuk nonton. Biasanya perempuan lebih egois memilih film
yang akan ditonton bersama. Film ini aja, ini yang bagus. Padahal cowoknya nggak suka dengan film tersebut, tapi cowoknya lebih toleransi terhadap pilihan daripada perempuan tadi, sang istri tadi. Maka subhanallah, akan tetapi kalau kita berbicara tentang survei manusiawi, survei itu akan berubah-berubah. Survei yang dilakukan tahun 2011 mengatakan bahwa perempuan lebih egois. Tapi dilakukan survei kembali di tahun 2017 di Zurich, maka mengatakan laki-laki lebih egois dibandingkan perempuan. Maka kita kembali kemana nih? Kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengatakan semuanya sama jikalau mereka beramal soleh. Hadis mengatakan bahwa kata baginda Nabi SAW, khiyarukum khiyarukum linisaim. Sebaik-baik kalian atau berbuat baiklah terhadap perempuan kalian. Dan aku adalah seseorang yang sangat berbuat baik terhadap perempuanku atau kepada istriku. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW adalah sosok pemimpin. Qawwamuna 'alan nisa. Beliau adalah laki-laki yang memimpin keluarga tapi tidak pernah bersikap egois. Sungguh seorang pemimpin adalah seorang laki-laki yang mampu untuk membawa makmumnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita bicara masalah tentang egois dan emosian ini Iya. nggak selalu laki-laki lebih egois atau perempuan lebih egois atau Betul. lebih emosi. Berubah-berubah. Semua sama gitu ya. Iya. Sebenarnya tergantung lagi kepada orangnya masing-masing. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat Ustadz Maulana nih. Nah saya pernah dengar Ustadz katanya nggak hanya istri nih yang harus minta restu pada suami ketika ingin bekerja atau memiliki kesibukan di luar rumah. Tapi ternyata katanya laki-laki juga harus kalau bisa izin kalau punya kesibukan di luar rumah atau mungkin mau berangkat kerja sama istri. Nah ini gimana? Masalahnya kan kalau kita bicara masalah qawam kan laki-laki ini kan pemimpin. Pemimpinnya para perempuan ngapain minta izin gitu. Nah ini bagaimana? Coba mohon penjelasannya. Izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini kita membahas tentang ingat izin. Hah? Memang laki-laki perlu izin? Bagus. Saya suka pertanyaan ini. Jangan kalau tadi egois itu bisa jadi laki-laki. Karena biasanya kalau perempuan harus izin. Bagaimana dia laki-laki? Harusnya laki-laki juga harus izin kalau bekerja. Setuju enggak? Harus. Karena jangan sampai dia memberi makan anaknya dari nafkah yang haram. Dan ketahuilah, sosok istri harus tanya, di mana kerja suamiku, bagaimana keadaannya, apa kerjanya di sana. Tidak ada masalah, karena sosok wanita bisa bertahan dengan kelaparan, tapi tidak bisa bertahan dengan siksanya api neraka. Mana tepuk tangannya nih? Enggak ada tepuk tangan. Dari Allah. Saya sudah keluarkan kata-kata. Seluruh Indonesia udah tepuk tangan Iya, ini. saya sudah Sabar. keluarkan kata-kata pamungkas. Iya benar. Nah, karena kenapa? Mohon izin tanpa menggurui, suami istri sebaiknya harus memilih, artinya keterbukaan, memiliki keterbukaan. Karena mohon maaf, kayak satu kendaraan yang bawa mobil adalah siapa? Suami, istri keneknya, anak-anak penumpangnya. Jangan sampai mobilnya dibawa ke jurang. Betul. Harusnya keterbukaan. Saya mau kerja di sini. Jangan sampai mau bawa makanan haram ini. Harta haram ini bawa ke rumah. Ini penting. Mohon maaf, rumah tangga itu dibina. Karena mohon izin, rumah tangga itu adalah ibadah. Yang isinya ada suami, ada istri, ada anak, ada anggota keluarga tambahan. Dan ini pertanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Maka tidak ada salah kalau sosok laki-laki berkata, saya mau bekerja di sini. Bagaimana menurut pendapat ibu kalau saya kerja di sini? Harus tetap, bukan berarti memandang remeh. Laki-laki harus izin-izin, tidak. Tapi bagaimana kita saling menghargai dan saling memuliakan. Sekali lagi, menghargai dan memuliakan. Bukan hanya perempuan yang minta izin untuk kerja. Tapi sebaiknya juga suami harus minta pendapat dari sang istri mengenai pekerjaannya. Bagaimana pendapatmu kalau saya keluar dari kerjaan ini? Oh, jangan, nanti kita mau makan apa? Jangan langsung ambil sepihak, saya sudah resign tuh. Resign kita mau makan apa? Harusnya minta tanggapan istri dulu. Lalu ingat, mohon maaf tanpa menggurui, saling menyelamatkan dan saling membantu. Ini paling penting. Sekali lagi, paling penting. Bukankah sosok wanita bisa minta cerai kalau suaminya tidak menafkahi? Ya, artinya apa? Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hati-hati dengan perkataan kita. Karena jangan sampai bisa menyakiti hati perasaan orang lain. Cuma dalam hal ini
sang suami dalam hal ini minta restu bukan berarti menghinakan diri. Betul. Tapi ketika suami minta izin kepada istrinya, sebenarnya sudah memuliakan dirinya Iya, sendiri. ini saling berkaitan tadi apa yang disampaikan di awal sama Ustadz Syam ya, dari awal ya. Kita bicara masalah tentang ego, kadang-kadang tuh orang egois yang nggak mau ngomong. Ini bicara masalah saling menghargai tadi apa yang kata Ustadz Maulana ini benar banget. Kita kan niatnya jangan sakinah cuma mawaddah perempuan yang minta warahmah. izin aja, Iya. laki-laki juga. Kalau misalnya nggak izin nanti dicurigai sama istri, ini kira-kira suami saya kemana ya? Padahal ya kan suaminya Ya. sebenarnya kerja. Aku keluar gitu. kota 3 hari, harus Iya, izin. ini Masya Allah. Nih sekarang kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah yang ada di rumah sebelum kita lanjutkan kita mendengarkan tausiah selanjutnya. Ya ini ya kalau kita lihat tayangan tadi nih banyak pelajaran yang mungkin bisa kita ambil ya, hikmahnya juga banyak. Tapi sebelumnya saya mau kenalkan dulu nih, alhamdulillah hari ini kita kedatangan ada Ustadz Ahmad Bani Hashim. Nah ini Ustadz ini tadi kita ngobrol-ngobrol 7 tahun di Libya ini. Ini Ustadz Bani kita lanjut aja di sini, emang kita sambil santai aja Ustadz Bani ya. Jadi kita bicara masalah tentang uang hasil kerja nih, katanya nih uang hasil kerja dari suami istri ini bukan segalanya dalam rumah tangga. Tapi yang paling penting untuk mengejar sesuatu yang sakinah mawaddah warahmah adalah yang utama adalah waktu katanya. Nah tapi kalau kita pikirin masalah hidup, ini kan hidup kan nggak mungkin cuma masalah waktu doang bersama-sama terus tapi kagak makan gitu ya kan. Ini repot juga, ada kebutuhan buat beli makanan lah, isi gas lah. Kalau enggak ntar kompornya dibanting sama suaminya yang tadi itu tuh. Ini bahaya. Mohon izin penjelasannya, silakan guru kita. Boleh berdiri silakan. Mohon izin guru kami yang mulia Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Memang ada ungkapan bahwa uang bukan segala-galanya, tapi pada kenyataannya tanpa uang segalanya jadi runyam. Begitu ya, betul Mas Fadli ya? Masya Allah. Dan ini memang tidak 100% benar, juga tidak keliru kita katakan. Ya. Tapi yang terjadi di tengah masyarakat, orang rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Apapun profesi dilakukan, bahkan banyak yang dikorbankan demi mendapatkan uang. Satu hal ingin saya sampaikan bahwa hampir semua kita sepakat bahwa tidak ada di atas muka bumi ini profesi yang paling mulia dan paling utama melainkan profesi mengurus rumah tangga. Jadi pejabat kita, seorang direktur kita, artis kita, apapun profesi kita itu semua tidak kalah istimewa dan tidak kalah utama dengan profesi kita mengurus keluarga. Artinya apa? Sukses kita dalam profesi apapun, tapi kalau gagal membina keluarga tidak akan ada manfaatnya. Masya Allah. Begitu Ustadz ya? Masya Allah. Maka banyak orang-orang yang mohon maaf secara karir cemerlang, tapi rumah tangga aja berantakan, nggak bisa dia Ustadz. Berjalan itu dengan tegap itu nggak berani dia. Kenapa? Rumah tangganya bermasalah. Tapi tak sedikit orang yang mohon maaf profesinya mungkin pemulung. Mohon maaf, mohon izin. Barangkali profesinya hanya tukang becak. Tapi ketika dia sukses mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, rumah tangganya sakinah mawaddah, berani dia berjalan dengan tegap. Karena dia telah memberikan sesuatu yang istimewa. Karenanya perlu ada skala prioritas. Ya, perlu ada skala prioritas. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebelum yang lain, yang pertama kali kita perhatikan keluarga dulu. Kenapa? Karena kalau keluarga beres, insya Allah yang lain beres Ustaz. Betul nggak Ustaz? Betul. Tapi kalau keluarga nggak beres, yang lain pun akan berantakan. Ini teman-teman datang ke kantor, kalau mukanya cemberut, muka ditekuk, ketahuan tuh di rumah agak ada masalah. Mas Fadil, betul ya? Betul. Tapi kalau di rumah bahagia, datang ke sini bahagia. Maka inti kebahagiaan adalah di rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita bahagia, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, insya Allah itu akan dilakukan dengan penuh kebahagiaan dan sukses insya Allah. Amin. Ya. Maka waktu penting sekali untuk keluarga kita. Utamakan, luangkan waktu untuk keluarga kita. Prioritaskan keluarga kita. Masalah rezeki insya Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian kekurangan secara materi, Allah yang akan kasih. Allah yang akan cukupi. Allah yang akan cover insya Allah. Masya Allah. Gak usah khawatir. Mudah. Allah akan mudahkan insya Allah. Yang penting prioritas kita adalah keluarga. Ya, maka kita mengajak nih diri kita pribadi dan juga jamaah sekalian. Yuk sama-sama prioritaskan keluarga kita. Luangkan untuk keluarga kita waktu. Tidak harus banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu durasi pertemuan dengan anaknya Ismail sedikit sekali. Tapi lihat, sedikit pertemuan itu kualitas. Sehingga meskipun jarang bertemunya, tapi sedikit bertemu itu dimanfaatkan dengan baik. Sehingga lahirlah
manusia-manusia yang Masya baik juga insya Allah. Allah. Assalamualaikum Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya Ustadz Bani. Wah ya, kita bicara masalah tentang suami istri ini, kalau kita bicara masalah uang ini nggak perlu, nggak mungkin. Pasti perlu, cuma masalahnya tinggal mengatur bagaimana waktunya kan gitu. Waktu memang penting, tapi ada waktunya untuk bekerja, waktunya untuk keluarga, ya kan, waktunya untuk anak-anak. Ini waktunya untuk liburan, bahkan semua harus dipikirkan. Nah sekarang saya mau nanya sama guru kita Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Saya pernah dengar katanya gitu, kalau kita bicara masalah tentang kesibukan, nih Ustadz Syam sama Ustadz Maulana yang jawab ya. Kesibukan itu laki-laki itu nggak seberapa sibuknya dibandingin perempuan. Perempuan itu boleh dibilang itu lebih sibuknya berkali-kali dibandingin laki-laki. Paling sibuk dibandingkan laki-laki. Apa memang begitu Ustadz Maulana? Sebenarnya narikomat cerita kita tentang kesibukan dega capu-capu. Nah selama tuo kilinoi pasti mega jama mata. Nah sahabat nak dega jama berarti mek buku saja atas alang. Nah sahabat ritelah kesibukan tidak ada bisa selama kita masih hidup. Ini saya bengong ini bukan karena ngerti sebenarnya. Kenapa? Karena saya nggak ngerti. Coba Ustadz Syam jelasin coba gimana? Kamu minjona karena guru sumpahin toh, Ya. karena anjori karena ya bayi ya memang sibuk karena dia tuh mau palu, dia tuh mau nasarekan re anak-anak nah. Ajai memang kesibukan di balakna jadi teman-teman risalahkan. Makasih matono kok mega kesibukan. Nah sahabat nak Cocok, kerja kesibukan. Nah tolainnya sibuki. Ya, cocok, Nah Injo. cerita mana tuh ini bola nah cerita mana Kartu kuning sebentar nih Iya, ya. iya, iya, Ini iya, iya. udah salah ini penjelasannya. Ustaz Bani aja ngerti. Ngerti Ustadz Bani? Ustadz ngerti Bani itu dalam diam hati dari tadi aja. juga lagi bingung. Ini orang lagi ngomong apa? Kan sudah 7 tahun di Livia. Ini di Libya, Libya. 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 Livia mah calon istri, nanti itu namanya Livia bisa. Oh, Libya, Maaf, Livia. mulut siapa? Oh iya menurut Ustadz. Oh, ya udah. Iya benar. Ya udah deh, nanti kita lanjutin lagi ya. Kita dengarkan penjelasannya setelah yang satu ini di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Salam dari Livia.